DC Pinjol mulai somasi nasabah, dan nasabah siap dibawa ke jalur hukum dan siap masuk ke pengadilan. Ini yang akan saya bahas kali ini. Oke, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan di rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas tentang hukum pinjol itu sendiri, termasuk dari penagihan-penagihan DC pinjol yang mensomasi nasabah. Ya. Udah jelas yang namanya somasi itu adalah surat peringatan secara hukum dan si pinjol akan bawa nasabah ke pengadilan. Ya, apakah itu memang akan terjadi ataupun tidak? Ya, simak video ini sampai habis. Sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang, butuh dukungan, butuh edukasi, butuh pendampingan untuk bebas dari jeratan pinjol itu sendiri, silahkan konsultasi melalui WA yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini saya membuat video, sebenarnya ada salah satu permintaan dari nasabah yang memang saya bimbing, saya dampingin. Gitu kan. Memang beberapa pertanyaan juga dari teman-teman yang lain yang memang saya bimbing juga dalam gagal bayar itu sendiri. Karena ada beberapa nasabah, aplikasi-aplikasi legal itu mengirim surat somasi. Ya, mengirim surat somasi. Seperti yang kalian ketahui lah untuk teman-teman kalau memang yang paham tentang surat somasi itu adalah ibaratnya surat peringatan ya untuk nasabah yang memang nunggak di pinjol. Sebenarnya bukan hanya untuk pinjol kayak ke bank dan lain sebagainya gitu kan. Itu juga pasti di mana ada nasabahnya nunggak pasti disomasi. Seperti itu ya. Sebenarnya intinya peringatan lah somasi itu ya. Jadi untuk itu ada DC pinjol yang mengirim surat somasi ke nasabah. Apakah itu memang benar? Jadi nasabahnya itu nanti akan dibawa ke pengadilan lah, diadili lah, dan lain sebagainya. Karena memang jalurnya ke sana. Kalau yang namanya sudah disomasi, 1, 2, 3 gitu kan. Lalu nasabahnya dibawa ke jalur hukum. Itu memang harusnya yang terjadi kalau secara hukum perdatanya. Ya, tapi yang harus kalian pahami, somasi untuk pinjol itu hanya somai pakai nasi. Ya. Somasi untuk pinjol itu hanya singkatan dari somai pakai nasi. Karena apa? Karena selama saya nangani nasabah yang punya pinjol, memang banyak dari DC pinjol itu ngirim somasi katanya melalui email lah, melalui WA lah gitu kan. Tapi sampai saat ini tidak ada yang pernah dibawa ke pengadilan. Tidak ada yang pernah dibawa ke pengadilan. Ya, karena jelas untuk bawa nasabah ke pengadilan aja itu butuh yang namanya biaya perkara. Ya, butuh pengacara dan lain sebagainya. Pihak pinjol itu nggak akan mau mengeluarkan biaya tersebut. Ya, belum tentu nasabahnya sanggup bayar dengan hutangnya. Mereka itu akan rugi 2 kali, gitu ya. Jadi somasi ini jadi hanya sebatas teror-teror dari DC pinjol itu sendiri. Secara faktanya tidak ada ibaratnya somasi dari pengadilan, nggak ada. Ya, itulah yang harus kalian pahami. Biar kalian ibaratnya tidak ketakutan. Lihat aja ancaman-ancaman dari debt collector, bawa ke jalur hukum lah. Kadang ada yang ibaratnya penggelapan dana gitu kan, mau dibawa ke jalur hukum, melibatkan pihak yang berwajib, gitu kan, penggelapan dana, penipuan. Itulah ancaman-ancaman dari DC pinjol. Ya, yang dilakukan DC pinjol ke nasabah yang gagal bayar. Secara faktanya tidak ada yang seperti itu. Jadi tidak ada yang memang benar-benar terjadi. Jadi poinnya tetap itu hanya sebatas ancaman doang. Ya. Simple kata saya juga. Kalau kalian ibaratnya berada di pinjol, tidak bisa bayar, ingin bebas, misalkan tanpa bantuan siapapun, yang penting kuat mental. Ya, mental Anda kuat, berusaha bodoh amat, hapus aplikasi, ganti kartu dan WA, udah selesai. Fokus ke kehidupan sehari-hari Anda, perbaiki keuangan Anda, lupakan pinjolnya. Bodoh amat dengan teror-teror penagihan gitu kan. Bodoh amat dengan desa lapangan datang ke rumah. Udah, ungkapkan aja nggak bisa bayar. Kan kayak gitu. Karena problem di pinjol cuma itu doang. Sebenarnya cuma 2. Faktornya cuma 2. Teror penagihan, yaitu dengan ibaratnya ya proses terornya ada yang kayak gitu tadi. Ada yang somasi lah, ngancem-ngancem, maksa-maksa, kan kayak gitu. Itu teror namanya. Yang keduanya adalah desa lapangan datang ke rumah. Itu doang. Cuma 2 itu. Selama Anda bisa melewati fase itu, sama ujungnya selesai pinjol itu. Walaupun tidak bayar. Seperti itu ya. Ya, jadi sekali lagi,
somasi untuk pinjol itu tidak ada terjadi, ya, tidak ada terjadi misalkan dibawa ke pengadilan seperti proses yang memang harus dilakukan dalam somasi itu sendiri, ya. Karena saya mengalamin gitu kan, selama saya mengalamin, saya juga ngalamin kayak somasi kayak gitu mah, itu mah anggap aja angin lalu. Termasuk nasabah-nasabah yang setangani itu utang ratusan juta pun tetap aja somasi memang ada gitu kan. Cuman ibaratnya hanya sebatas online lewat WA, lewat email gitu doang. Ya. Kalau memang somasi yang benar harusnya berbentuk surat peringatan langsung kirim. Itu yang benar. Tapi ini hanya melalui WA ataupun email. Gitu ya. Jadi seperti itu. Intinya somasi untuk pinjol itu hanya somai pakai nasi. Gitu aja sih faktanya. Ya. Mudah-mudahan kalian paham lah. Jadi intinya kan poinnya juga sudah jelas kalau di dalam bimbingan saya mah. Segala bentuk penagihan online apapun itu abaikan. Karena percuma Anda tanggapin juga. Yang mereka ingin itu adalah bayar, bayar, dan bayar. Mereka nggak akan mau tahu Anda punya uang atau enggak. Pasti akan maksa untuk terus bayar gitu kan. Walaupun keadaan kita ibaratnya nggak punya uang kan seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin saya sedikit informasinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pendek tapi singkat tapi padat, jelas juga lah untuk kalian ya. Oke, saya pamit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.